Berikutnya di signal waktu diskrit itu dikenal juga fungsi impuls diskrit. Tapi fungsi impuls diskrit ini terdefinisi dengan baik ya. Beda dengan kontinu. Karena ya fungsi impuls diskrit ini nilainya 1 pada saat n sama dengan 0, selain itu 0. Well defined, nggak perlu ada integral, nggak perlu apa. Kalau fungsi impuls satuan untuk continuous time itu tidak terdefinisi dengan baik dan membutuhkan teori khusus ya, seperti yang kita jelaskan kemarin. Jadi sebetulnya nggak perlu panah ya, karena besarnya ini 1 begitu pada saat n sama dengan 0. Nah, kalau Anda punya bentuk seperti ini, Anda amati ya, bentuk ini nilai delta itu 0 terus kecuali pada saat n sama dengan n0. Karena nilai delta itu hanya bernilai 1 kalau yang di dalam ini itu sama dengan 0. Baru dia nilainya 1. Maka ekspresi ini menjadi ini ya, keluar X sama dengan N0 saja, lainnya menjadi 0. Ini disebut sampling property. Agak mirip dengan unit impulse ya. Nah, di discrete time itu tidak ada scaling property seperti di continuous time ya. Jadi kalau ini di delta itu dikalikan bilangan real tertentu AN itu ya, atau bilangan bulat ya, non-zero finite integer A, bilangan bulat tidak nol yang terbatas, ini persis sama ya. Dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian mirip dengan unit step function untuk continuous time. Di sini untuk discrete time ada yang disebut unit sequence function. Unit sequence function. Ya. Nilainya 0 semua pada saat kurang dari 0 n-nya, dan pada saat mulai 0 dan seterusnya nilainya 1. Jadi fungsi deretan satuan discrete time. Kemudian ada fungsi rem juga, unit ramp function. Rem fungsi n ya. Persamaannya adalah rem n ini sama dengan n ya. Pada saat untuk n positif atau 0. Dan ketika negatif dia 0. Dan ini kalau dinyatakan dalam bentuk unit sequence menjadi seperti ini ya. Bisa dibuktikan dengan mudah ini. Rem n itu sama dengan akumulasi dari fungsi sequence satuan atau unit sequence function
dari waktu min tak hingga sampai waktu ke n-1. Di fungsi ini kalau kita akumulasikan, kita jumlah dari min tak hingga sampai n-1, itu akan menjadi rem n ya. Nah, kemudian sama dengan continuous time didefinisikan juga discrete time rectangle function. Ini mirip kalau di continue kan seperti ini ya, rectangle. Ini dari min nw sampai plus nw, atau min nw sampai plus nw. Kenapa disebut W itu? Biasanya W itu singkatan window ya, jendela. Jadi ini dianggap kayak jendela gitu. Nah, kemudian ada fungsi sisir discrete time ya, discrete time comp function. Mirip dengan comp functionnya continue. Kumpulan dari unit pulse ya. Ini misalnya comp functionnya berjarak satu sama lain n0 ya. Jadi ini isinya 0 semua kecuali bernilai 1 pada waktu ke 0, waktu ke n0, waktu kedua n0, min n0, dan seterusnya. Selain itu nilainya 0 semua. Ini maksud grafik ini. Nah, sekarang kita bicara transformasi juga, mirip ya. Untuk continuous time, sekarang ada transformasi untuk discrete time. Nah, ini contohnya adalah time shifting, pergeseran waktu. Ini ditambah n0 ya, plus n0. Itu artinya digeser ya. Plus 3 ini misalnya bergeser ke kiri ya. Kalau plus itu artinya bergeser ke kiri, kalau min itu artinya bergeser ke kanan. Nah, time compression ini lebih pelik ya kalau untuk discrete, karena sinyalnya bisa, informasinya bisa hilang ya, time compression. Ini beberapa nilai sinyal hilang karena waktu pecahan tidak terdefinisi. Bisa juga time expansion untuk K lebih besar dari 1. Ya, ini untuk seluruh n, demikian sehingga n per K itu bilangan bulat, Gn per K itu terdefinisi atau didefinisikan. Tapi kalau n per K-nya tidak bilangan bulat, itu tidak terdefinisi. Nah, itu sulitnya discrete itu ya. Di waktu-waktu yang bukan bilangan bulat ya undefined ya.